Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast malam Jumat hari ini. Kita akan berbicara tentang salah satu ikon bersejarah di Indonesia, yaitu Lawang Sewu. Untuk membahas lebih lanjut, kami sudah bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Razan dan Ibu Putri. Selamat datang, Pak Razan dan Ibu Putri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih, senang bisa berbagi cerita tentang Lawang Sewu kepada Bapak Alif ya. Ya, Bapak Alif. Baik Pak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih mendalam, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pendengar tentang apa itu Lawang Sewu dan kenapa bangunan ini begitu penting dalam sejarah Indonesia. Iya, tentu saja bisa Pak. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Nama Lawang Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya 1000 pintu. Meskipun sebenarnya jumlah pintunya tidak sampai 1000, arsitektur bangunan ini memang unik karena banyaknya pintu dan jendela yang besar. Lawang Sewu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Awalnya bangunan ini difungsikan sebagai kantor pusat Netherlands Inside Spoorwegmaatschappij atau NIS, perusahaan kereta api swasta di Hindia Belanda. Ini menjadikan Lawang Sewu sebagai saksi penting dari perkembangan kereta apian di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Wah, menarik sekali ya Pak. Jadi Lawang Sewu ini tidak hanya sekedar bangunan bersejarah, tapi juga terkait erat dengan sejarah perkereta apian di Indonesia. Tapi bagaimana pendapat Ibu Putri melihat peran Lawang Sewu dalam perkembangan transportasi pada masa itu? Nah, betul sekali. Pada masa itu, perkereta apian adalah salah satu alat transportasi yang paling modern dan efisien di Hindia Belanda. Lawang Sewu menjadi pusat operasional NIS yang mengelola jaringan kereta api dari Semarang ke Folkestone London, kawasan kerajaan di Jawa. Jaringan kereta ini sangat penting bagi ekonomi kolonial karena menghubungkan daerah pertanian dan perkebunan dengan pelabuhan-pelabuhan utama. Selain sebagai kantor administrasi, Lawang Sewu juga menjadi simbol kemajuan teknologi pada masa itu, sekaligus bukti bagaimana bangsa Indonesia pertama kali berinteraksi sebagai teknologi transportasi modern. Ternyata Lawang Sewu punya peran yang besar ya dalam kemajuan transportasi di Hindia Belanda. Tapi dibalik semua cerita sejarah ini, Lawang Sewu juga dikenal dengan kisah-kisah mistisnya. Bagaimana sih pandangan Bapak Razan tentang hal ini? Oh iya Mas, cerita mistis di Lawang Sewu memang terkenal, terutama sejak pembangunan ini diubah menjadi markas militer oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, banyak ruang di dalam bangunan ini, termasuk ruang bawah tanah, digunakan sebagai penjara dan beberapa orang yang ditahan di sana bahkan tewas. Dari sinilah cerita-cerita mistis bermula. Banyak orang percaya bahwa jiwa-jiwa yang meninggal secara tragis di sana masih berhantu. Beberapa pengunjung dan penjaga sering melaporkan penampakan dan kejadian-kejadian aneh. Namun, dari sudut pandang sejarah, hal ini lebih kepada sisi kelam dari bangunan ini, bukan semata-mata soal hal mistis. Ya, begitu Mas Alif ceritanya. Oh, jadi bisa dikatakan ya Pak, kisah mistis ini memang erat kaitannya dengan peristiwa sejarah kelam yang terjadi di Lawang Sewu. Ya Pak, tapi bagaimana dengan peran Lawang Sewu setelah masa kemerdekaan di Indonesia itu? Oh ya Mas, setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu digunakan oleh berbagai institusi, termasuk Tentara Nasional Indonesia dan juga perusahaan perkereta apian Indonesia pada tahun 1992. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah dan pada tahun 2009 Lawang Sewu mengalami proses renovasi besar-besaran untuk dikembalikan ke kondisi aslinya. Nah, sekarang Lawang Sewu menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang populer. Selain keindahan arsitekturnya, pengunjung juga datang untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah perkereta apian dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Lawang Sewu. Wah, sungguh perjalanan sejarah yang panjang dan berliku ya Bapak. Bicara tentang restorasi Lawang Sewu ini, apakah ada tantangan khusus dalam upaya pelestarian bangunannya ini? Mungkin Ibu Putri pendapatnya bagaimana? Ya, tentu saja ada. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara restorasi dan pelestarian.
kami ingin mengembalikan Lawang Sewu ke bentuk aslinya, tetapi juga memastikan bangunan untuk bisa berfungsi sebagai tempat wisata tanpa merusak elemen historinya. Tantangan lainnya adalah lingkungan, terutama kelembapan udara di Semarang yang bisa merusak bangunan tua seperti ini. Namun, sejauh ini kami berhasil melakukan renovasi dengan baik dan Lawang Sewu kini menjadi salah satu bangunan bersejarah yang paling terawat di dunia. Baik, terima kasih ya Bapak Razan dan Ibu Putri atas waktu dan informasi berharga yang telah Bapak bagikan. Sangat menarik banget untuk mendengar kisah Lawang Sewu dari sudut pandang sejarah dan budayanya. Terima kasih juga Mas Alif, senang bisa berbagi tentang cerita Lawang Sewu ini. Baiklah para pendengar, demikian wawancara kita hari ini tentang Lawang Sewu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga cerita tentang Lawang Sewu ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih menghargai sejarah bangsa kita. Terima kasih semuanya. Thank you.